Bupati Pesawaran Dendi Ramadona menyerahkan surat keputusan SK Pengakuan dan Perlindungan Kementerian Kehutanan Kulin KK di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Waihilau pada hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020. Dalam sambutannya, Dendi mengatakan penyerahan SK tersebut sebagai landasan dan juga dasar hukum bagi kelompok tani hutan KTH untuk dapat mengelola lahan tanah negara yang ada di Kabupaten Pesawaran. Sebenarnya, telah sejak 3 tahun lalu kami merencanakan untuk membagikan tanah negara seluas 32.000 hektar. Diketahui dalam kesempatan itu, Dendi menyerahkan SK Kulin KK kepada 3 KTH yang ada di Kabupaten Pesawaran. Masing-masing adalah KTH Cirompang Jaya, Cirompang Lestari, dan juga KTH Indah Jaya. Alhamdulillah sekarang dapat terselesaikan melalui program Perhutanan Sosial PPS yang berada di bawah kewenangan Ibu Menteri LHK RI Siti Nurbaya, tambah Dendi. Sementara Anggu Saputra selaku Kabak Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Pesawaran mengungkapkan realisasi PPS dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan sebagai stakeholder yang terkait dengan program tersebut. Dalam merealisasikan PPS untuk kelompok tani hutan KTH dilaksanakan secara bertahap dengan Dewan Riset Daerah dan stakeholder lainnya, jelas dia. Yang pasti dengan adanya SK ini yang tadinya tidak ada legalitas dalam mengelola tanah hutan, sekarang jadi punya kepastian hukum dan legalitas dalam mengelola tanah negara dalam kawasan hutan register selama 35 tahun, sambungnya. Hari ini penyerahan SK Perhutanan Sosial kemitraan dari kehutanan yang selama ini kita garap agar petani hutan kami, hutan kami bisa mendapatkan status terkait lahannya. Berapa register? 3 register. Ini sudah dimulai dari register 21, lalu 19, akhir 20. Semuanya sudah dijadikan objek. Berapa tahun itu kelompok tani bisa mengelola? 35 tahun. Syaratnya apa itu? Ya syaratnya dia punya kelompok, tanamannya, lalu juga peta di bagian objek parsial. Pesawaran kan ada 4 register yang sudah clear. 3. Ya sebenarnya sudah clear semua. Tinggal yang karena 18 ini yang Tegal Bungur itu ada kewenangan Inhutani selaku pengelola pemegang izin sampai 2024. Berarti ada ke depan bisa ada intervensi bantuan dari pemerintah untuk membantu para kelompok tani di wilayah. Oh iya, pasti. Ini sudah dimulai. Pak Idi selaku kepala BPDAS kita sudah banyak membantu. Apalagi sudah jadi ada status mereka punya hak dan kewajiban. Kewajibannya melindungi hutan. Kita berikan hak itu, pemerintah memberikan hak untuk mereka bukan hanya untuk mereka memanfaatkan produktivitas pertanian, tapi menjaga, melestarikan dan melindungi hutan. Ini SK dari Kementerian LHK yang sudah ditunggu berpuluh-puluh tahun. Izin. Ini wacana kan kabar budaya. Iya, budaya bagian budaya alam. Bang, hari ini bagian sumber daya alam tentang ini melaksanakan kegiatan apa? Ya, hari ini penyerahan 3 SK Kulin KK permintaan itu diregister 21. Penerima manfaat ini kurang lebih ada 89. Kelompok. Ya, ada 3 kelompok kita yang sudah diberikan hari ini. 3 kelompok yang sudah sekian lama ditunggu-tunggu ya. Emang SK ini diperlukan oleh kelompok ini sebenarnya itu gimana? Yang pertama, hak legal pengelolaan selama 35 tahun dengan maksimal 2 hektar per orang. Iya, dari beberapa orang 2 hektar maksimal. Maksimalnya 2 hektar dia bisa mengelola. Dalam di wilayah ini ada pengelola itu. Jadi hak pengelolaan ini ada tiga manfaat. Yang pertama, dengan adanya pemberian hak pengelolaan ini, kiranya masing-masing KTH atau masing-masing pengelola hutan ini menjadi polisi hutan mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat yang di dalam hutan. Sesuai dengan pengumuman Bupati, pada prinsipnya bagaimana caranya menarik masyarakat yang ada di dalam hutan untuk keluar. Nah,
apa tujuannya. Ketika kita hak asasi pengelolaan dan ada manfaat di situ, ada penghasilan, tentunya harapan kedepannya petani-petani ini bisa membeli lahan di luar hutan. Itu kedua. Yang ketiga, terutama untuk pendapatan asli daerah. Karena ada kewajiban petani mengelola 10% untuk pendapatan asli. Iya, dia DPNB. Jadi penerimaan negara bukan pajak PNBP ya. Kemudian apa yang selain itu yang diberikan kepada kelompok petani hutan ini? Jadi kami dari sumber daya alam ada dua mekanisme yang kita akan tempuh karena ini satu sudah keluar. Yang pertama pra SK, artinya pra SK itu kita ada 32.000 lebih, kurang lebih 32.000 hektar yang terdiri dari register 18, 19, 20, 21, masih sangat banyak. Ini yang sudah keluar ini dari dalam proses kurang lebih baru 500 hektar. Nah, kami dari pemerintah daerah, terutama di bagian sumber daya alam, ada dua mekanisme. Yang pertama, tim itu pra SK keluar, artinya proses untuk pemberian izin. Nah, setelah ini keluar, baru kami akan ada lagi tim pasca SK namanya. Untuk apa sih pemberian SK ini kalau kita biarkan? Justru lebih berat tanggung jawab pemerintah daerah ketika SK ini sudah keluar. Jangan sampai masyarakat ini ketika SK sudah ada, kita biarkan manfaatnya ikut. Disitulah nanti ada UMD yang terlibat, seluruh APD, sebagai leading sektor yang selama ini tidak bisa masuk kita. Karena terbentuk dengan legalisasi ibarat mobil, ini SIM yang sudah keluar dan STNK. Baru nanti bisa berjalan depan. Saya bang harapannya menerima Harapannya sih yang pertama ya, karena ini memang sumber pendapatan, sumber kehidupan, kami berharap dari daerah agar kiranya dilakukan sesuai dengan undang-undang. Hasil hutan bukan kayu yang akan dikelola. Jadi kalau selama ini ada banjir di mana-mana, ini salah satu respon pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, supaya ya tadi itu petani ini menjadi polisi hutan mandiri, jadi bisa dirawat, bisa dan ada penghasilan dan mendapatkan.